Manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Mari kita menikmati hidup ini. Ada apapun yang terjadi, baik sehubungan dengan dirinya maupun sehubungan dengan alam. Dia tidak terpengaruh, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain protes, tapi pertama-tama dia bisa menikmati, bergembira karena sadar, ya itulah alam. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Dalam pola Wu-Wei, hidup yang mengalir dengan alam itu adalah hidup dengan beberapa prinsip. Jadi penerjemahannya yin yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada beberapa prinsip hidup yang penting untuk kita ingat-ingat. Yang pertama adalah hidup secara seimbang atau balance. Seperti saya jelaskan tadi, yin saja akan membekukan, yang saja akan membakar. Kalau ada yang marah, harus ada yang sabar. Marah ketemu marah, meledak. Kalau yang satu sudah sabar menunggu, ya yang satu gerak. Jadi biar dinamis. Kalau semuanya menunggu dalam kesabaran, tidak akan ada aktivitas. Jadi yang satu pasrah, yang satu nuntun. Kalau semuanya ingin nuntun, hasilnya tabrakan. Kalau semuanya nunggu dituntun, hasilnya tidak ada yang jalan. Maka hidup ini harus seimbang. Kalau yang satu sudah bersuara, yang satu tolong diam. Kalau semuanya bersuara, tidak jelas mana benar, mana salah. Atau semuanya diam, ya kebenaran akan hilang. Jadi jangan sampai beku, juga jangan sampai terbakar, meledak. Hiduplah secara seimbang. Ini manifestasi yang pertama dari yin yang. Yang kedua, keadilan. Jadi yin yang ini memberi porsi hidup secara adil. Hidup secara alami itu kan adil. Adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap orang lain dengan haknya, kita dengan hak kita, alam juga dengan haknya. Ini hidup secara adil. Ya kalau orang jatahnya 10, ya silahkan mengambil 10, kita beri 10, itu adil. Ini yang hidup secara alami. Kalau makanan itu muatnya di perut kita 1 piring, ya kita makan 1 piring saja, itu adil. Adik kita yang masih sekolah SD ya sangunya 5.000 misalnya, tapi yang sudah kuliah sangunya 50.000, itu adil. Sesuai porsi dan proporsinya yang alami. Yang baik dipuji, yang jelek dicaci, enggak ya, yang jelek diingatkan, ditegur. Ini berarti adil. Jadi kita akui memang hidup ini ada hitam, ada putih dan saling berdialektika, tapi juga kita porsikan segalanya sesuai porsinya. Yang ketiga, hidup secara sederhana atau simplicity. Seperti tadi ya, tidak ada energi yang terbuang sia-sia, tidak ada kesembronoan, tidak ada kesia-siaan. Paradigmanya pas saja. Sederhana bukan berarti kekurangan, tapi pas. Jadi pas itu ya, butuhnya tidur 5 jam, ya tidur 5 jam pas. Butuhnya kerja sehari itu mungkin 6 jam, istirahatnya sekian jam dalam sehari, ya dipenuhi saja secara pas. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Ini manifestasinya yin yang dalam hidup. Nah yang keempat, keluasan. Jadi kesadaran kita terhadap pola hidup, ada yang yin, ada yang yang. Jadi ada yang, ada yin,
itu membuat kita luas, tidak kaku. Tadi kan dijelaskan yin dan yang itu saling mengandung. Saling mengandung itu maksudnya dalam yin ada sedikit kandungan yang, dalam yang ada sedikit kandungan yin, maka luweslah. Yang feminin kita, saya ini kan laki-laki, karakternya maskulin, tapi dalam diriku pasti ada titik-titik femininitas. Sebagaimana pada saudari-saudari yang perempuan pasti juga ada muatan-muatan maskulinitas. Dalam gelap ada sedikit cahaya. Dalam cahaya kadang-kadang ada titik-titik kegelapan. Nah, ini karakternya. Makanya di gambarnya yin yang itu kan gambar bulatan putih, setengah bulatan hitam, setengah. Di tengah-tengah bulatan putih ada titik hitam, di tengah-tengah bulatan hitam ada titik putih. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang suci itu ya tidak kemudian kita artikan sama sekali tidak ada titik hitam. Mereka itu adalah bulatan putih, tapi sebagai manusia pasti pernah khilaf, pernah salah, pernah keliru. Mungkin hanya saja ditutupi Allah. Jadi ada titik hitamnya pasti. Yang ada di wilayah hitam itu ada titik putihnya sedikit. Mungkin karena tidak kelihatan, kita hanya fokus lihat hitamnya saja. Nah, orang yang sadar ini terus dia luas, tidak kaku. Jadi orang jahat itu ya adalah sisi-sisi putih, titik-titik kemanusiaannya. Maka seandainya benci juga tidak kaku. Atau orang soleh itu ya sebagai manusia ada juga pasti titik-titik hitamnya. Maka kalau mengidolakan, kalau suka juga tidak kaku. Jadi dia menyikapi segala ritme hidup ini tidak mudah kaget. Dan cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi, luas. Ada orang melakukan yang jahat, yang jelek, oh ya wajar, wong hidup ini memang ada yin, ada yang, ada positif, ada negatif. Kalau yang negatif tidak tampak, yang baik-baik juga akan kehilangan jati dirinya. Nah, ini orangnya luas, tidak kaku. Kemudian di antara cirinya lagi falsafah yin yang manifestasinya dalam hidup adalah terbuka. Jadi terbuka itu maksudnya ngerti kalau hidup itu dinamis, saling mempengaruhi. Maka dia membuka diri untuk mendapatkan berdialektika dengan sekelilingnya secara alami, terbuka. Kalau dia pas salah, karena dia terbuka, dia bisa menerima nasihat. Kemudian terbuka mendapat wawasan-wawasan baru sehingga tambah baik. Karena dia sadar, dia ada keterbatasannya. Meskipun aku ada di wilayah putih, aku punya titik hitam juga. Yang entah aku sadari, entah tidak. Kalau aku terbuka, maka semakin meningkat. Mungkin titik-titik hitamnya semakin berkurang. Dapat masukan-masukan baru. Kalau aku tertutup, ya selesai. Yang hitamnya tetap hitam. Apalagi yang ada di wilayah hitam. Maka orang yang sadar hukum yin dan yang, itu biasanya malah luwes dan terbuka. Dan yang terakhir, gembira. Jadi gembira itu berarti mampu menikmati hidup ini. Jadi ada apapun yang terjadi, baik sehubungan dengan dirinya maupun sehubungan dengan alam, dia tidak terpengaruh, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain, protes, tapi pertama-tama dia bisa menikmati, bergembira, karena sadar, ya itulah alam. Karena kemarin kita rusak sehingga tidak seimbang, akhirnya kita nikmatilah sekarang mungkin beberapa kesulitan hidup. Ya wis resikonya mau gimana lagi. Jadi dia bisa menerima meskipun berlanjut dengan tadi menyikapinya dengan adil, dengan luas, dengan terbuka, dengan sederhana. Tapi hidupnya orang yang mengerti ritme alam yang yin dan yang ini, kecenderungannya dia gembira. Orang gembira itu mudahnya orang yang mau bersyukur.
terhadap hidupnya. Tidak seperti sindiran Al-Quran pada kita, kan Al-Quran menyindir kita manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan selalu berkeluh kesah. Apapun yang dialami, dia selalu berkeluh kesah. Nah, cara mengatasinya apa? Al-Quran kan mengingatkan kita punya karakter itu. Mari kita pahami ritme alam, kita pahami mode-mode hukum alam, termasuk yin dan yang ini, sehingga kita hidupnya tidak mudah galau. Apapun yang kita alami. Misalnya, wah nilaiku kok jatuh ya semester ini, ya wajar sih semester ini aku males belajar, ya mesti saja. Terus nilainya jatuh. Ada ritmenya, ada hukumnya, sehingga kita tidak mudah kaget. Oke, jadi ini berarti apa? Cara kita menerjemahkan yin yang dalam hidup itu antara lain dengan cara hidup yang seimbang. Hidup secara adil, sederhana, luwes, terbuka, dan gembira. Baik, kita lanjutkan. Ini masih setengah jalan kita menjelaskan tentang yin yang. Nah, selanjutnya ini saya menemukan cerita rakyat atau folklore yang menjelaskan tentang yin dan yang. Ini saya tidak tahu validitas ceritanya seperti apa, tapi mungkin penting bagi kita untuk menggambarkan ini loh maksudnya. Cara kita menyikapi situasi yin dan situasi yang. Jadi saya bacakan ya ceritanya, mumpung ini ngajinya malam-malam. Siapa tahu setelah saya cerita teman-teman bisa tidur nyenyak. Oke, baik. Jadi ada cerita begini. Ada 2 orang sahabat, namanya Yin dan Yang. Mereka ini intelektual, jadi dikenal sebagai orang yang pandai, berbudi luhur, berjiwa besar, penuh dengan kasih sayang. 2 orang ini tokoh atau sebut saja pendeta dari Taoisme. Nah, mereka ini berteman dekat, wong yo sahabat. Hanya saja 2 orang ini punya pemahaman yang berlawanan terhadap ajaran Taoisme. Yo karena dekat, saling bersahabat, ketika punya pendapat yang kontras, yo mereka terus jadi sering diskusi. Sering beradu pendapat, siapa yang pemahamannya paling benar. Dan yo karena sama-sama pinter, sama-sama punya argumen, diskusi ini tidak selesai-selesai. Masing-masing kukuh dengan pandangan dan prinsipnya sendiri-sendiri. Sampai dua-duanya sama-sama capek. Terus Yin berkata, kamu itu tidak paham saya. Seandainya engkau adalah aku, tentu engkau bisa paham maksudku yang aku inginkan, yang aku sampaikan. Yang juga terus jawab begitu. Iya, kamu juga tidak ngerti aku sih. Coba kamu jadi aku. Mungkin engkau paham apa yang aku inginkan, apa yang aku maksud. Tapi ya terus gimana ya kita bisa bertukar diri? Nah, akhirnya mereka gini aja lah. Kita kan tidak bisa yang yin jadi yang jadi yin. Begini saja. Sekarang kita sepakati 40 tahun ke depan engkau fokus mempelajari ajaranku, katanya Yin pada Yang, dan Yang juga jadi Yin akan fokus mempelajari ajarannya Yang juga fokus mempelajari ajarannya Yin. Jadi dibalik. Misalnya Yin itu pendapatnya A, maka sekarang Yang coba tahun-tahun ke depan fokus mengkaji A saja. Yang juga begitu. Dia fokus mempelajari A-nya Yin, Yin juga mempelajari
B-nya yang. Kalau yang itu misalnya pendapatnya B. Jadi saling mempelajari. Ini terus diputuskan 40 tahun ya. 40 tahun mungkin cukup lah. Aku ngerti pendapatmu dan kau ngerti pendapatku. Nah, mereka ini karena sudah sepakat sungguh-sungguh, ya mereka terus belajar mendalam. Serius. Selama 40 tahun mereka sungguh-sungguh belajar. Bukan belajar untuk mencari kesalahannya, tapi memang sengaja belajar untuk ngerti maksudnya. Kadang-kadang kan kita kalau sedang ada urusan ingin berdebat atau menjatuhkan pandangan yang lain, kan fokus kita adalah mencari salahnya pendapat yang lawan kita. Tapi ini ndak pakai pola itu, yo belajar apa maksudnya pendapatnya lawannya, yin dan yang ini. Nah, setelah 40 tahun, ini sudah sama-sama tua ini. Mungkin sudah sama-sama sangat kangen. Semula bersahabat, sekarang terpisah 40 tahun untuk mengkaji ajarannya sahabatnya. Nah, begitu 40 tahun, mereka kemudian datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Nah, mungkin teman-teman menebaknya, wah ketemu itu sudah langsung diskusi lagi panjang lebar. Ternyata begitu bertemu, mereka hanya saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan dan berkata, saudaraku, engkau selalu dalam diriku, dan aku ada dalam dirimu. Sejak saat itu, tidak ada lagi diskusi-diskusi. Lewat pelukan itu saja, dua-duanya sudah saling memahami. Tidak harus susah payah menjelaskan, susah payah merumuskan, mencari. Mereka sudah saling paham, begitu bertemu, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Silahkan teman-teman menarik kisah rakyat ini dengan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam hidup. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ingin mencari titik temu, ya tidak mungkin. Wong ini hukum alam, hukum semesta. Yang yin ya biarkan tetap yin, yang biarkan tetap yang. Dua-duanya ini saling butuh dalam identitasnya masing-masing. Dalam yin ada yang, dalam yang ada yin. Kalau dipotong yang, maka yin tidak utuh. Kalau dipotong yin, yang juga tidak utuh. Dua-duanya paham sekarang, aku saling butuh. Dunia ini lengkap ketika aku ada dan dia ada. Nah, ini cara kita menyikapi, mudahnya adalah menyikapi perbedaan. Menyikapi kontras-kontras dalam kehidupan. Yang berakhir dengan saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Nah, ini cerita pertama. Semoga bisa memudahkan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam kehidupan. Baik, terus saya bawakan satu lagi. Ini juga cerita rakyat yang hubungannya sangat erat dengan yin dan yang. Kesedihan dan kesenangan, kesulitan dan kemudahan. Ini ternyata tidak sesederhana yang kita rumuskan. Kadang kegembiraan itu ternyata sumber masalah yang menyedihkan. Kadang kesedihan adalah awal dari kebahagiaan. Nah, ada cerita, ini populer sekali, tentang seorang petani tua yang memelihara kuda. Mungkin di sesi ngaji yang mana pernah saya ceritakan ini, semoga teman-teman ada yang masih ingat. Ini saya ceritakan pada yang belum pernah dengar atau sudah lupa. Jadi ada seorang petani tua, yang petani tua ini memelihara kuda. Kudanya ini pokoknya kudanya top, sangat baik kualitasnya.
Mestinya kuda ini sangat disayang oleh petani ini dan keluarganya. Nah, suatu pagi ternyata kudanya petani tua ini kabur. Lari dari rumah. Oh, ini harusnya berarti berita yang menyedihkan, peristiwa yang menyedihkan. Para tetangganya datang. Terus mereka mengucapkan simpati. Wah, sampean mengalami nasib yang buruk ya. Turut bela sungkawa misalnya. Nah, terus petani itu jawab, tidak juga, kita lihat saja nanti. Petani ini tenang saja, tidak sedih juga tidak galau, meskipun kudanya lari. Ternyata besoknya kudanya kembali lagi, malah sekarang membawa teman-temannya dari hutan. Wah, sekarang dari hanya punya kuda satu yang bagus, sekarang dia punya beberapa kuda. Wah, yang semula kebahagiaan, terus jadi kesedihan, bahagia punya kuda yang bagus, tapi terus sedih karena kudanya hilang, tapi dia tetap tenang. Ya, kita lihat saja nanti. Wah, ketika kudanya kembali lagi, membawa teman-teman kudanya yang lain, kan dia ini untung besar akhirnya. Tetangga-tetangganya datang lagi, wah turut senang Pak. Alhamdulillah sampean sekarang nambah kudanya, beruntung sekali sampean ini. Nah, petaninya jawab, ya kita lihat saja nanti. Jadi senang juga, tidak meledak-ledak, biasa saja. Ya hidup itu memang ada sedihnya, ada senangnya. Paginya, anaknya ini ingin mencoba kuda-kuda yang baru datang tadi. Mungkin anaknya ini gembira, wah ini kudanya banyak, ini coba. Beberapa ingin dijinakkan. Waktu nyoba menjinakkan kuda, dia malah jatuh. Kakinya terus patah. Wah, ini kan peristiwa yang menyedihkan. Tadinya sudah seneng, kudanya banyak, sekarang malah kakinya anaknya patah gara-gara kuda. Datang lagi tetangganya, wah ini musibah lagi Pak, sampean ini sial lagi nasibnya. Petani itu ya tetap tenang saja, ya kita lihat saja nanti. Jadi dia kaget, tidak terlalu sedih juga tidak, biasa-biasa saja. Nah, besoknya kemudian tiba-tiba datang pasukan kerajaan ke desa itu. Tujuannya apa? Mencari anak-anak muda untuk direkrut jadi pasukan untuk perang. Nah, anaknya petani tadi akhirnya tidak dibawa. Kenapa? Ya kakinya patah. Tidak layak untuk diikutkan perang. Sehingga malah selamat dia. Wah, ini keuntungan kan? Wah, tetangganya datang lagi ke rumah. Wah, sampean itu kok hidupnya beruntung terus ya Pak. Kok enak terus. Ya petani itu terus bilang, ya kita lihat saja nanti. Dan seterusnya cerita. Ini sebenarnya ini menggambarkan hidup itu ya dinamis, dialektis. Kadang seneng, kadang susah. Mbok ya kita tanggapi biasa saja. Kadang kesulitan membuahkan kemudahan, kebahagiaan, kesenangan. Kadang kesenangan melahirkan kesedihan justru dan seterusnya. Kesenangan punya kuda bagus, ternyata melahirkan kesedihan. Kudanya lari. Sedih karena kudanya lari. Ternyata melahirkan kesenangan karena kudanya balik malah bawa teman-teman kudanya yang lain. Senang dapat kuda banyak, ternyata malah kakinya anaknya patah. Sedih karena kakinya anaknya patah, jadinya malah seneng karena tidak jadi diambil oleh pasukan untuk ikut perang. Ini dinamika hidup, makanya petani tadi mengajari kita bagaimana kita mengikuti saja ritme hidup, ritme alam. Hidup secara alami saja, luwes saja, fleksibel saja. Hidup itu memang selalu berpasangan, senang, sedih akan selalu begitu. Dan tidak harus ditanggapi dengan berlebihan. Itulah polanya orang hidup, kadang senang, kadang sedih. Baik,
Semoga sampai di sini semakin bisa tergambar bagaimana cara kita menerjemahkan dua unsur dalam hidup ini, yaitu yin dan yang. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.